Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan reading untuk zodiak Pisces tanggal 7 sampai 17 Oktober 2021. Ini general reading, jadi belum tentu bisa resonate untuk semua orang. Jikapun tidak resonate, kalian bisa cek Sun, Moon, Rising atau Venus kalian, ataupun jangan dipaksakan jika memang tidak resonate ya. Saya akan baca untuk energimu dan energi orang yang kamu fokuskan. Energinya bisa kebolak-balik tergantung bagaimana kamu yang merasa. Orang yang kamu fokuskan ini bisa siapa saja ya. Kita lihat untuk energimu Pisces 7 sampai 17 Oktober 2021. Judgment, Queen of Swords, Queen of Swords, Nine of Pentacles, Nine of Swords, Prince of Wands, the Star, Temperance, Prince of Wands. Wow, di sini sepertinya kamu sedang menghadapi karmamu, bisa juga karma baik ataupun karma buruk. Intinya atas hasil dari tindakanmu di masa lalu atau tindakanmu di hari ini. Intinya di sini ada kesadaran, tapi semua itu akan bisa membangkitkan kesadaranmu jika memang kamu mau mempelajarinya. Ya. Prince of Cups. Di sini beberapa dari kalian kemungkinan sadar bahwa saat ini waktunya untuk menunjukkan kepedulian kalian sama orang yang kalian fokuskan. Tapi mungkin beberapa kalian tidak mau mendengar keinginan terdalam kalian tersebut dan lebih memilih untuk nyuekin orang yang kalian fokuskan. Ya. Atau bisa juga di sini karma, di mana karma baik ya, mungkin kamu sebelumnya sudah menunjukkan kepedulianmu sama orang yang kamu fokuskan, sehingga hasilnya di sini giliran dia yang menunjukkan kepedulian dia sama kamu, menunjukkan kepedulian dia sama kamu. Sepertinya ada orang yang datang sama kamu di sini, mungkin orang yang kamu fokuskan tersebut, tapi sikapmu di sini agak cuek sama dia. Kamu seperti ya bersikap dingin sama dia, dan kamu juga lagi sibuk sama dirimu sendiri, lagi sibuk dengan hasil dari jerih payahmu. Kamu lagi menikmati hasil jerih payahmu. Beberapa kalian sedang akan gajian ya di sini, menikmati hasil jerih payah kalian. Atau beberapa dari kalian sedang tertarik untuk membeli sesuatu yang bisa menyenangkan hati kalian. Beberapa lagi dari kalian kemungkinan lagi fokus sama penampilan ya. Two of Wands. Wow, beberapa dari kalian sedang mengalami stres. Stres di sini mungkin stres dengan zona nyaman kalian. Dan kamu sepertinya ingin keluar dari situasi yang membuatmu stres tersebut. Beberapa dari kalian mungkin mulai kepikiran dengan orang yang kalian fokuskan, dan kamu ingin sekali bisa menghubungi dia mungkin ya di sini. Tapi masih sebuah rencana. Lagi kepikiran banget sama orang yang kalian fokuskan di sini, ada kemungkinan. Atau mungkin lagi banyak masalah ya, dan kamu ingin lagi menyusun rencana untuk keluar, bagaimana agar bisa keluar dari masalahmu. Ace of Pentacles. Wow. Di sini ada kesempatan baru, energi baru. Mungkin bahkan di sini keberuntungan ya, akan ada keberuntungan untukmu. Ada kabar baik untukmu dari segi finansial.
Mungkin beberapa dari kalian ada tawaran pekerjaan baru, adapun ada kesempatan untuk melamar pekerjaan di sini. Atau bisa juga di sini mungkin ada rezeki yang datang untukmu. Tapi semua ini perlu apa ya? Perlu ada tindakan, usaha agar bisa mendapatkannya. Tapi jika kamu memang meletakkan usaha dalam mencapai hal tersebut, kemungkinan ini dengan mudah akan datang kepadamu. Rezeki ya di sini. Kan ada rezeki datang kepadamu. Rezeki nomplok. The Star. Ya. Wow. Ada orang yang ingin bekerja sama denganmu, atau bahkan mungkin di sini kamu akan lebih rajin lagi di dalam pekerjaanmu, semangat lagi dan fokus sama pekerjaanmu, atau bahkan mungkin pendidikan di sini ya. Karena di sini kamu sepertinya punya semangat dan tujuan ataupun cita-cita yang ingin kamu raih, impian yang ingin kamu raih di sini. Atau jika dalam hubungan di sini kemungkinan akan ada kabar baik dari dia dan dia akan menunjukkan kepedulian dia sama kamu dan dia ingin memahamimu, mencoba untuk mengenalmu lebih dalam lagi, atau bisa juga di sini dia sangat mengharapkanmu, dia sangat berharap sekali sama kamu. Dia ingin sekali hubungan ini berhasil, ataupun setidaknya kalian bisa menikmati hubungan ini. Judgment lagi. Di sini sepertinya beberapa dari kalian sedang menghadapi karma kalian ya. Ini mungkin karma buruk ya di sini. Dan itu butuh kesabaran dan pengendalian diri yang baik untuk agar kamu bisa menghadapi karmamu. Ya, intinya tentang bagaimana sikapmu di masa lalu terhadap seseorang atau siapapun itu, atau sikap atau perbuatanmu terhadap suatu hal ya, situasi. Dan itu cukup menggoncang dirimu, tapi itu semua adalah pelajaran agar kamu bisa lebih sadar lagi untuk tidak mungkin untuk tidak sembarangan dalam bertindak seperti itu. Jika memang kamu sadar, jika tidak sadar ya kemungkinan kamu akan mengulangi kesalahan yang sama. Ini di mana ini tadi? Mungkin ini ya. Di sini akan ada seseorang yang datang menemuimu dan menunjukkan kepedulian dia sama kamu. Orang yang kamu fokuskan. Bisa juga ya, untuk yang single kemungkinan ada seseorang yang ingin mengenalmu. Ya, sepertinya kesempatan bagus ini untukmu, untuk yang single. Atau bisa juga di sini tentang ada inspirasi yang datang, yang sebenarnya jika kamu pergunakan dengan baik, inspirasi tersebut akan memberikan hal yang baik untukmu. Dan di sini juga beberapa dari kalian kemungkinan akan ada kepercayaan diri kalian meningkat, untuk mencapai impian kalian, ataupun intinya ada semangat dalam hidup di sini ya. Semangat untuk memulai sesuatu yang baru lagi. Ten of Swords. Untuk yang single mungkin semangat untuk mengenal seseorang, semangat untuk membuka hatimu untuk energi yang baru, seseorang yang baru. Ten of Swords, Four of Swords, Six of Swords. Wow,
Beberapa dari kalian merasa dikhianati oleh orang di sekitar kalian, ataupun ada perasaan di mana kamu merasa dianggap lemah oleh orang tersebut, atau bahkan kamu sendiri yang menganggap dirimu lemah. Dan di sini ada sikapmu di mana kamu bertindak seperti mental korban ya. Atau bisa juga insecure, sikap insecure kamu lagi mendominasi kamu sehingga membuatmu kadang menjadi putus asa untuk bertindak ataupun menganggap dirimu lemah, seperti itulah. Intinya overthinking yang sebenarnya hanya menyiksa dirimu. Jadi di sini kamu perlu banyak menenangkan pikiranmu, mencoba untuk meditasi mungkin ya, jika memang kalian suka meditasi. Atau bisa juga di sini intinya melakukan hal-hal yang bisa merefresh pikiranmu, membuatmu tenang. Atau mungkin di sini kamu perlu banyak istirahat ya, ataupun menjaga jarak dari saat ini dari lingkungan sosialmu. Karena mungkin hasil dari sikap mereka dari lingkungan luar yang membuatmu jadi kadang suka membandingkan dirimu dengan orang lain mungkin ya. Dan itu membuatmu, mungkin kamu saat ini perlu membatasi penggunaan sosial media mungkin ya. Biar kamu bisa tenang lagi, biar kamu bisa mendapatkan energimu lagi, biar kamu bisa semangat lagi. Karena mungkin ini ada pengaruh-pengaruh dari energi luar yang membuat kamu seperti kehabisan energi untuk itu. Butuh istirahat banyak, ya perlu jaga jarak. Dan di sini perlu ada hal yang kamu maafkan di masa lalu supaya kamu tidak berlarut-larut dalam kesedihan ataupun perasaan di mana berat untuk menjalani hidupmu, karena terlalu banyak hal yang belum kamu bisa atasi di masa lalumu, ataupun mungkin memaafkan seseorang perlu ada. Intinya kamu perlu move on dari situasi yang dimana tidak bisa menghargaimu, ataupun situasi yang membuatmu sedih, melelahkan seperti itu. Ataupun bisa juga di sini perlu memaafkan pasanganmu jika memang pasanganmu melakukan kesalahan, ataupun orang lain ya melakukan kesalahan, perlu dimaafkan seperti itu supaya tidak mengganggu aktivitasmu ataupun pikiranmu, supaya kamu bisa semangat lagi, bisa menemukan kebahagiaan lagi, supaya kamu merasa terpenuhi lagi, merasa bahagia lagi, merasa enjoy lagi dalam hidupmu. Intinya semangat, penuh semangat, ceria lagi, seperti itu. Terakhir ya. Wow, bagus sekali. Di sini untuk yang single dulu ya. Untuk yang single dulu ada harapan untukmu, karena ada seseorang yang akan datang menemuimu ataupun ingin kenalan sama kamu. Dan sepertinya beberapa dari mereka tertarik sama kamu dan ingin mengenalmu lebih lagi, atau bahkan mungkin yang sedang PDKT. Ada harapan dalam hubungan ini. Dia mungkin akan nembak kamu ataupun mengungkapkan apa yang dia rasakan sama kamu, dan menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan rasa cintanya kepadamu, rasa sayangnya kepadamu, keromantisannya kepadamu, seperti itu. Intinya dia tertarik banget sama kamu, rindu banget sama kamu untuk dalam suatu hubungan atau pasangan. Di sini dia kemungkinan ada harapan, dia ingin berkomitmen sama kamu ke jenjang yang lebih serius lagi, mungkin pernikahan, ataupun ingin melamarmu, ataupun bahkan mungkin di sini hanya sekedar ingin menunjukkan kepeduliannya sama kamu. Dia akan bersikap lebih romantis lagi di sini. Dia merindukanmu, dan bahkan mungkin di sini akan terjadi mungkin kalian akan banyak komunikasi dengan orang yang kamu fokuskan ini. Itulah untuk energimu. Kita lihat untuk inisialmu apa saja. Pisces. Kita lihat. Pisces ada W, S, C, E, B, F, H, K, T, R, I, L, X, N. Bukan N, yang gak ada N, Z ini. Y, D, I, O. Itu untuk inisialmu. Kita lihat untuk Sun, Rising atau Venusmu. Ada Leo, Libra, Pisces, atau Taurus,
Aquarius, Leo. Apa tadi ya? Capricorn ya, Capricorn, Libra, Aries, Sagittarius, Leo. Pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan? Misalkan ini bisa kamu tanyakan apa saja, mungkin apakah dia akan datang menemuimu hari ini, ataupun apakah dia akan komunikasi denganmu hari ini, ataupun apa saja ya. Apakah dia cinta sama kamu, ataupun apakah dia memikirkanmu saat ini, seperti itu, atau hal yang lain ya. Apakah kamu diterima pekerjaan, bisa juga. Kita lihat apa jawabannya. Silakan siapkan pertanyaanmu. Sudah? Oke. Kita mulai. Apa jawabannya? Maybe. Jadi maybe ini kemungkinan 50% iya, 50% tidak. 50-50 ya. Kita lihat untuk energi orang yang kalian fokuskan. Energi orang yang difokuskan Pisces untuk tanggal 7 sampai 17 Oktober 2021. Pisces. Ace of Swords. Wow, the Sun. Two of Swords, Judgment. King of Wands. The Alchemist. Two of Wands. Wow, Eight of Wands. Di sini akan ada kabar baik ataupun informasi yang benar-benar bisa menginspirasimu, atau ini jawaban iya untuk hal yang kamu pertanyakan. Ya, mungkin di sini sepertinya akan ada informasi yang datang kepadamu. Mungkin komunikasi dari orang yang kamu fokuskan. Ya, dia ingin komunikasi dengan kamu di sini. Dan dia ingin mengajakmu kencan mungkin, atau bahkan di sini dia akan menunjukkan perasaan dia sama kamu, dan dia sangat tertarik sama kamu. Dia sangat mencintaimu di sini. Dia bahagia ketika bersamamu. Walaupun di sini ada keraguan, mungkin dia ragu dia harus membicarakan apa sama kamu, ataupun berbicara tentang apa sama kamu. Atau mungkin di sini apa ini ya? Apa ini ya? The High Priestess. Oke, di sini kemungkinan dia tidak menggunakan intuisinya untuk bertindak, sehingga itu membuat dia bingung untuk melakukan apa dalam hidupnya, ataupun tindakan apa yang akan dia lakukan terhadapmu. Atau mungkin dia ingin komunikasi sama kamu tapi ragu ya di sini. The Lovers. Wow, sepertinya di sini ada kesadaran yang bangkit untuk dia. Kesadaran yang bangkit bawah. Dia sadar bahwa dia punya perasaan yang dalam sama kamu. Dia cinta banget sama kamu. Dia mencintaimu, dia suka sama kamu. Dia ingin kamu dan dia bisa bersatu. Dia ingin menjadi kekasihmu mungkin ya, untuk yang single. Untuk yang single dia ingin menjadi kekasihmu, ataupun bahkan untuk yang baru kenalan, kemungkinan dia mungkin dia jatuh cinta sama kamu di sini. Jatuh cinta pada pandangan pertama, ya. Yeah. Two of Wands. Mungkin tertarik sama kamu ya di sini. Wow. Di sini dia sangat merindukanmu. Dia ingin komunikasi sama kamu, atau bahkan orang yang kamu fokuskan ini akan bersikap lebih ramah lagi sama kamu. Dan dia akan membuatmu tertawa, dia akan membuatmu ceria, dia akan membuatmu merasa nyaman ketika di sisinya. Kalau bicara itu nyambung. Dan di sini dia sedang menyusun rencana ya.
menyusun rencana untuk apa yang ia rencanakan. Temperance. Oke, di sini ada kemungkinan dia itu mungkin ingin menunjukkan ketertarikannya sama kamu, tapi dia mencoba untuk mengendalikan rasa tersebut. Ya, mengendalikan rasa tersebut. Mencoba untuk sabar, untuk tidak tergesa-gesa mungkin ya. Bisa untuk single ataupun berpasangan di sini. Oh, di sini dia memanifestasikan kamu untuk datang ke dalam hidupnya ataupun berhasil dalam hubungan ini. Atau di sini mungkin dia bingung dengan tindakan apa yang harus dia lakukan sama kamu, ataupun kepedulian apa yang harus dia ungkapkan sama kamu, atau intinya dia lagi bingung banget di sini. Dia tidak tahu harus ngapain. Padahal dia punya kemampuan untuk itu ya. Semua kemampuan itu sudah dia miliki, tinggal dia mau menunjukkannya atau tidak. Tapi dia bingung, ini terlalu banyak pilihan mungkin ya di sini. Ada apa ini? Wow. Oke, di sini sepertinya zona nyaman membuat dia merasa tersiksa. Zona nyaman membuat dia merasa jenuh. Zona nyaman membuat dia merasa kecewa, menderita, patah hati. Kenapa patah hati di sini? Kecewa. Atau bisa juga di sini mungkin dia ingin menunjukkan kepeduliannya sama kamu, tapi takut dicuekin atau bahkan takut ditolak jika untuk single ya. Mungkin dia ingin menunjukkan, dia ingin nembak kamu, mungkin untuk yang PDKT dia ingin menembak kamu, tapi dia takut ditolak, seperti itu. Atau bahkan mungkin dia sudah melakukannya tapi ditolak ya, atau entahlah. Intinya di sini dia lagi mengalami masa-masa sulit dan cukup membuat dia putus asa kadang, membuat dia mati rasa atau apapun itu ya. Wow. Tapi di sini ada perubahan lagi, di mana dia akan ada kesempatan lagi, banyak kesempatan dalam hubungan ini. Mungkin dia akan komunikasi sama kamu. Dia bahkan suka ngepoin sosial mediamu, atau bahkan akan ada kabar baik dari dia di sini. Kabar baik dimana akan membuatmu merasa bersemangat, atau bahkan mungkin kabar baiknya di sini dia akan berhasil menunjukkan kepeduliannya sama kamu dan dia merasa di notice sama kamu. Dia merasa dihargai sama kamu dan dia merasa seperti mendapatkan kesuksesan untuk pertama kali. Kesuksesan untuk langkah awal dalam hubungan ini. Wow. Apa ini? Eight of Swords, Seven of Pentacles, Five of Pentacles. The Hierophant. Oke, di sini dia lagi stuck, merasa stuck. Mungkin beberapa dari mereka ingin melamarmu mungkin ya, tapi tidak punya lagi kesulitan dari segi finansial, jadi tidak punya modal untuk melamarmu. Atau bisa juga di sini ingin ngajakmu kencan, tapi dia tidak punya modal untuk melakukan itu, ataupun ingin memberimu hadiah, tapi dia tidak punya modal untuk melakukan itu. Aduh, di sini intinya dia lagi stuck, overthinking banget di sini. Dia tidak tahu, dia takut, ada perasaan takut juga di sini. Atau bisa juga di sini mungkin dia itu setia banget sama kamu, dia punya komitmen dalam hubungan ini. Tapi masalahnya mungkin ada situasi di mana kamu mungkin cuek sama dia ataupun mengabaikan dia, dan itu cukup membuat dia merasa kecewa dan sedih, merasa kesepian, merasa seperti tidak dicintai, seperti itu ya.
Oke, itulah. Atau untuk yang single juga seperti itu. Dia merasa dia yang serius sama kamu, tapi sepertinya ada situasi yang dimana kamu seperti mungkin tanpa sadar atau tidak kamu bersikap cuek sama dia, ataupun mungkin kamu kurang perhatian sama orang yang kamu fokuskan ini. Kamu kurang perhatian sama dia mungkin dia butuh perhatian banget sama ya. Nine of Cups, the Tower, Justice. Di sini ada yang cari gara-gara mungkin ya. Kalian berantem mungkin ya di sini, ada keadaan yang tidak nyaman dalam hubungan ini. Penyebabnya adalah salah satu kurang perhatian ataupun kurang salah paham, ataupun bisa juga ya kurang perhatian, kurang adil dalam hubungan ini. Kurang balance. Sehingga ada yang kecewa di sini dalam hubungan ini. Atau mungkin kalian berantem ya di sini ya. Ya. Ya, saya rasa seperti itu. Ada yang kecewa sepertinya, mungkin dia ya kecewa karena dia merasa kamu yang sepertinya yang selalu minta ingin dimengerti, sedangkan dia ya sepertinya ya ada masalah perhatian ini, kurang perhatian, kurang peduli, kurang menghargai, kurang balance saja dalam menunjukkan perhatian ataupun kepedulian. Oke, kita lihat untuk kesannya. Kesan cinta untuk hubungan ini apa? Wow, chemistry. It's safe you to love. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Intinya di sini kalian berdua itu punya chemistry yang kuat. Kalian punya ketertarikan satu sama lain. Cuman masalahnya mungkin beberapa dari kalian jika memang merasa hubungan ini agak kacau, itu beberapa adalah masalah dari hubungan kamu dengan orang tuamu. Biasanya kalau pasangan itu antara kenapa hubungan kalian suka ada masalah ataupun tidak mulus itu karena mungkin kamu kurang berbaik hati sama orang tuamu, kurang memaafkan, terlalu jengkel mungkin sama orang tuamu. Seperti itu ya. Jadi jika ingin hubungan kalian baik ataupun mulus, berjalan mulus, berbaik hatilah sama kedua orang tua kalian. Kalau perempuan biasanya berbaik hati sama ayahnya atau bapaknya, atau kalau laki-laki itu lebih ke ibunya. Seperti itu ya. Intinya di sini aman sih untuk mencintai orang yang kamu fokuskan ini. Buka hatimu untuk orang ini, ataupun buka hati kalian untuk hubungan ini. Itulah untuk Pisces ya, Pisces. Kita lihat untuk inisialnya. Inisial dia apa saja? Inisial dia apa saja? Ada D, J, L, U, bukan, U nggak ada ya. D, J, Y, B, L, F, V, P, N, E, S, Z, A, O, H, M, W. Apalagi? Oh, Sun Moon Rising untuk Venus dia. Aries, Cancer, Capricorn, Virgo, Sagittarius, Scorpio. Apa tadi? Saya nggak lihat. Leo ya. Virgo, Gemini, terakhir Taurus. Itu untuk Sun Moon Rising atau Venus kamu. Ini belum ya. Kamu mau bertanya apa? Silakan jawab. Silakan siapkan pertanyaanmu ya. Sudah siap apa belum? Jika sudah, saya akan langsung lepaskan ini.
Apa jawaban dari pertanyaanmu? Tanyakan seorang teman, tanyakan teman dia ataupun tanyakan temanmu. Ataupun tanyakan sama saya. Kita sekali lagi coba. Yes jawabannya, oke jawabannya. Wow. Itulah untuk Pisces. Jika kalian merasa resonate, jangan lupa untuk komen ya. Terima kasih, bye-bye.